pocong Pak ya kan yang lewat tuh. Nah, makanya aku tidak percaya uji orang ngelihat setan pacak berlari kenceng bohong. Begitu aku dipeluknya, aku sadar. Nah, selesai melipati baju itu, dimasukkan kemari, dia keluar kamar. Keluar kamar itu kance yang ada di Kance, kita dengan Mang Yayan ini lagi nunggu narasumber yang akan bercerita, ada bercerita yang sangat seram dan menegangkan. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah, narasumber ini sudah kita tunggu berapa menit ini ya, Yayan ya. Nah, Mungkin dalam perjalanan ini, Oke. negara lagi sampai. narasumber ini bercerita real, pengalaman pribadi. Masih ini Mang Yayan kenal di mana ini? Di Kenal ini adalah kancaku. Kance. Kance aku. Kance ya. Dan dia memang pernah bercerita bahwa dia pernah mengalami kejadian ini secara pribadi. Kejadian Secara Diunian, bukan cerita dari jemaah lain, tapi Diunian yang Dia yang mengalami kejadian ini. Namanya Om Bung Ganda. Bung Ganda. Ganda. Jadi mungkin negara lagi sampai dia nih. Mana? Jadi cerita ini cerita yang memang dia yang mengalami kejadian ini. Mana dia nih? Negara lagi sampai dia caknya. Jadi narasumber ini memang peak ya, real. Dia yang merasakan ketegangan cerita ganjil misteri ini. Dia yang ngasihnya pokoknya. Jadi kance-kance di Kance mungkin beliau itu sebentar lagi datang. Kita sambil nunggu kedatangan dia, ya kita becece ya. Nah, ini dia cak jangan sampai dia nih. Nah, ini dia. Nah, jadi kance kebetulan beliau ini sudah datang. Kita langsung saja kita tanya, langsung kita bicara diskusi. Kabar Bung Yayan? Sehat. Nah, Alhamdulillah. Duduk. Apa kabar Om Ganda? Duduk di sini. Emang ditunggu nian apa nih? Oh iyalah, ditunggu nian. Kita kan lah Iya. buat janji. Menurut keterangan Mang Yayan ini, Om Ganda ini ada cerita yang sangat menegangkan. Iya. Sekali seumur hidup cerita itu sangat berkesan sehingga membekas. Kan? Benar. Real. Merasukan dewek kan. Nyatu nian emang. Oke, silakan. Ini untuk kance. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Pasang kuping ilo-ilo. Barang ini original. Tapi boleh ngerokok dulu Bung Yayan? Oh, biar santai. Biar santai. Biar santai, relax. Jadi kita nih santai Bung Ganda, silakan. Kita bercerita sambil ngerokok. Jadi. Pengalaman ini nih dulu aku nih asli orang Bogor. Oh, Bogor. Jadi pengalaman itu dulu waktu bulan puasa emang kejadian itu emang di rumah itu ada kecelakaan. Ada kecelakaan ponaannya yang kecelakaan itu. Dan setiap bulan puasa ini namanya anak-anak gitu kan. Kepengen main ke jalan raya. Rumah kami ini ada di gang lah, kalau di sini lorong ya. Lah mudahnya anpa begau. Berinding ini. Jadi kance ini macam dibohongi. Dapat jadi bohongi. Memang ini kejadian ini sama kita dewek yang memang merasakan. Jangankan dia yang merasakan dewek, Mang Tommy. Agi aku yang cerita kance, agi begau tadi. Apalagi dia yang langsung merasakan kejadian yang sebenarnya nian. Teruskan, lanjutkan itu Bang Ganda. Sambil merokok, sambil santai gitu ya. Santai. Nah, jadi waktu itu tuh kan bulan puasa. Namanya bulan puasa kan namanya kita anak-anak kan. Nah, jadi kita mainlah ke jalan raya. Bulan puasa itu habis sahur kan. Habis sahur mainlah ke jalan raya. Nah, habis main ke jalan raya itu adik aku ini pengen ngikut terus. Namanya adik kan masih kecil kan. Adik kandung. Masih kecil. Ikut katanya, sudah kita bawa kan. Nah, sudah kita bawa aja ini, nggak taunya aku nih nyari kawan, ditinggal sama kawan nih, Pak. Berhubung adik nak melok tadi kan. Nah, ngajak kawan ditinggal gitu kan. Nah, kita ngelewatin jalan emang yang tidak biasanya kita lewatin di situ tuh. Nah,
pas aku lewat rumah itu kan dia nih ada di bawah, aku nih ada di atasnya jalan nih kan, ada di atasnya. Nah pas aku lewat ini keluarlah dari pintu. Hidup aku udah rokok, maka santai. Itu tuh, sudah. mulai agak-agak ini jaknya nih. Keluar. Kecirinan. Tempel biar ini ya. Tegang. Agak tegang barang jaknya. Mulai ini. Sudah. Nah, Biar agak lebih santai, Bung Ganda. santai, sebabnya merinding juga gitu kan. Cerita ini memang kejadian Kejadian aslinya. real nyato waktu nyata. itu bulan puasa. Bakarlah kuda rokok, maka Iya. agak santai. Nggak apa-apa ya, tapi ya. Enggak apa-apa lah. Aman lah itu. Ini habis sahur. Oh, Habis sahur. habis sahur. Iya. Kalau di kita mengayak habis sahur. Maraton. Nah, Maraton namanya kita maraton. Sama lah cak itulah istilahnya kan. Itu subuh apa dia uji budak itu tuh asmara subuh. Asmara subuh. Yayan itu. Asmara. Lanjut, Bung Ganda ceritain tadi. Jadi habis itu tuh kita lewat rumah itu kan, rumah yang habis kejadian kecelakaan tadi. Nah, kecelakaannya sih sudah seminggu yang lalu gitu. Nah, kejadiannya. Nah, keluar dia dari pintu, itu kan ada di pucuknya nih. Dia di bawah kan. Pocong Pak Yayan yang lewat tuh. Nah. Sambil loncat. Cak inilah istilahnya kan, loncat dia kan. Nah, yang aku bingung ini, pintu di depan itu kan pintu besi zaman apa yang ada kelaharnya itu. Iya. Iya, Rolling pintu door kalau mana ini. enggak, kalau rolling door kan dibuka cak ini ya. Ini pintu yang ada kelahar bawah didorong itu. Nah, pintu besi. Pintu besi. Yang aku bingungnya ini pintu ini terbuka dewek, Yan. Pintu ini terbuka dewek, bunyi krekek, aku pikir ya namanya bulan puasa. Iya kan? Uji ustadz dulu tuh kalau bulan puasa, setan-setan Dibelenggu. dibelenggu Wow, kan. wow, Nah, wow. gitu deketilah. Nggak tahu nyonya tuh nian, Payan. Antunian di depan kita nih. Iya. Sudah saking belakang dia nih adu-adu belakang istilahnya. Dia nih ada di belakang, aku di belakangnya dia gitu. Nah, Jadi posisi Om Ganda itu belakang dia. dia juga belakang. Iya, dia di depan, kita di belakang. Ya kalau dibalik mungkin kita pingsan di situ kan. Nah, berhubung aku bawa adik kita nih, adik aku juga nanyo, siapa itu katanya. Saha ieu. Saha iya. Saha eta katanya. Saha kan? eta ya. Nah, sudah cak itu kataku diem baik kan. Balik arah dong gitu dong. Makanya aku tidak percaya uji orang ngelihat setan pacak berlari kenceng bohong. Itu Bang Yayan. Jadi apa yang dirasakan oleh Bung Ganda waktu itu? Kalau kita ngelihat hantu nian di depan rai kita, itu darah tuh kayak turun ke bawah Pak Yan. Bergumpul-gumpul kan di sini perasaan. Jangankan kita nak berlari, nak berjalan pun kita udah pacak. Berat, Rasa kaku kaki nih gitu. Nah, Itu jarak waktu Pak Ganda itu nyingok itu berapa meter kira-kira? deket, cuma istilahnya sekitar 5 meter 10 meter lah gitu. Dekatnya Nah, kan berarti. cuma kan kita jelas nian ngelihat. Kalau mungkin kita halusinasi, nggak mungkin ada aku ngelihat juga kan. Nah, dua-duanya. Iya kan? Karena dua-duanya ngelihat gitu. Nah, biasa berapa ya berhenti juga. Nah, sudah dari itu berbalik dong gitu dong. Iya kan? putar Tidak balik. mungkin kita neruskan ke sana kan. Berbalik gitu. Kita jalan ini ngangkat kaki berat Pak Yan. Selangkah dua langkah jangan Selangkah kena dua berlari. langkah. Iya, jangan kena berlari. Ngangkat Makanya kaki kalau be. orang ngelihat hantu pacak berlari kenceng, bohong. Bohong. Jadi Mang Yayan kalau uji kita bahasa kita lembut tulang. Lembut tulang. Nah, Lembut mungkin tulang. itu. Iya, lembut Kata tulang. lagi jangan kena berlari, nak ngangkat kaki, nak Ngangkat selangkah kaki. tuh agila sare. Nah, sare. Nah, sudah selangkah, 2 langkah kita berjalan. Nah, sudah 3 langkah baru pacak berlari kenceng gitu Pak Yan. baru. Baca. Jadi seperti kita tertahan, ada energi Iya. yang tertentu, lah ada jarak yang lumayan berjarak, Baru bisa. kita Baru baca. bisa Baru kita gitu baca kan. berlari. Nah, itulah sebenarnya pengalaman ya sekali seumur hidup lah istilahnya kan. Tapi realnya tuh. Nyatu di depan dai ya. Sebabnya itu kecelakaan kalau bahasa orang kampung itu meninggal basah katanya kan. Kalau meninggal kecelakaan itu Ya. gitu. Nah, Meninggal basah. Ini Om Ganda kalau bahasa kita Tanjung ini itu mati pejere. mati Mati penjara. penjara. Penjara kan, Oh, ya? mati penjara. Ya fenomena mati pejere ini kecelakaan segala macam itu. Nah konon kalau di kita wilayah Tanjung ini Om Ganda yang mati pejere itu ada memang oknum-oknum yang jahil yang konon katanya kalau
mati di TKP ada darahnya, itu dikasih Jeruk nipis itu ya, biar itu ya. ya. Itu malam-malam tertentu ataupun malam sehabis kejadian sudah mengeluarkan suara-suara tertentu. Suara-suara yang aneh, suara-suara yang itu kejadian itu di situ, di waktu masih di Bogor. Waktu masih di Bogor waktu masih kecil kan pengalaman katanya. Tapi ya menurut orang tua katanya kalau ngelihat begituan rezeki. Cuma kalau menurut aku ya itu apes gitu ngelihat yang begitu kan. Karena tidak setiap manusia bisa ketemu. Iya. Dan mudah-mudahan itu jangan ini kan. Jangan diniatkan. Jangan. Apalagi itu di bulan suci. Di bulan suci. Makanya aku tuh tidak percayanya karena bulan puasa kan. Seolah-olah namanya bulan puasa itu kata guru ngaji dulu, setan-setan tadi belenggu gitu. Iya. Itulah yang timbul penasaran gitu sampai kita deketinian gitu nah. Cuma yang aku nggak habis pikir itu bunyi pintu besi tadi itu terbuka dewek punyayan. Itu yang bikin itu tuh. Aku pikir cuma kawan nakut-nakutin kan, biasalah namanya di kampung kan. Aduh baik gitu. Nah nggak taunya ya nyato. Dan itu juga kaki kita nih ya kayak mati raso, cak mana sih? Mati raso mati raso gitu. Tapi akhirnya Bung Gadak tadi akhirnya setelah beberapa langkah terasa berat tadi, akhirnya untuk langkah-langkah berikutnya lah mulai agak enteng. Berlari malah ada aku tinggal. Saking kita takutnya tadi kan. Jadi ini Om Ganda ketika adiknya tertinggal itu, nah adiknya otomatis kan ngejar. Nah, berteriak dia kan. Berteriak, jerit-jerit. Nah, setelah ketemu itu ada enggak cerita lagi antara Om Ganda dengan adiknya? Apa yang dirasakan juga dari adiknya itu? Ya sama. Dia juga sama. Cuma kan dia tidak percaya gitu kan. Tidak percayanya makanya dia bertanya, siapa itu katanya kan gitu. Nah, emang kalau mungkin aku ngelihat sendiri mungkin halusinasi kan. Tapi kalau kita berdua yang ngelihat ya real lah istilahnya kan. Tapi saat itu adiknya enggak nge istilahnya. Berlari, baru dia ikut berlari, berteriak dulu kan. Baru nyambung nih. Baru nyambung katanya. Ketakutan kan. Iya. Nah, pagi-pagi barulah kita cerita kan. Sebenarnya kejadian dia ada ponaan yang meninggal itu aku tidak tahu, cuma berhubung kita cerita sama tetangga, oh iya katanya ponaannya dia ini ada yang meninggal kecelakaan katanya. Kalau bahasa kita orang Sunda sano mati basah tadi gitu. Nah jadi karena disambungkanlah dengan fenomena yang nampak tadi. Iya gitu. Nah jadi itulah cerita kisah nyata yang dialami oleh Bung Ganda ini, Mang Tommy. Nah jadi kita harapkan ada narasumber yang lain untuk di episode berikutnya yang pacak bercerita secara real luluk Mang Ganda ini. Ini kita undang ke channel kita Pance Kance untuk menceritakan hal kejadian yang memang benar-benar mereka rasakan atau cerita dari kancenya yang memang benar terjadi yang pernah mengalaminya. Nah, jadi kalau cerita dari Om Ganda ini, Bang Yayan, kita dapat pembelajaran. Jadi kalau memang itu ada sesuatu berinteraksi dalam tanda kutip makhluk halus atau astral tadi, ya kan? Kata yang kita pelajari itu berarti tidak mungkin seorang itu bisa berlari ataupun cak mano. Betul. Karena dia sendiri kaku. Kalau bahasa gitu sini lembut tulang. Iya. Lembut tulang. Mungkin karena hawa takutnya tadi mungkin yang berlebihan tadi. Jadi kita nih ya pokoknya jangan kena berlari. Nak berjalan besulit bugayan gitu. Nah. Mungkin kalau sudah 2 langkah, 3 langkah ke sana mungkin pacak berlari kenceng gitu. Nah, makanya kalau ya sering lah kawan cerita kan nemu hantu lari sekenceng-kencengnya gitu kan, bohong gitu bilang kan, karena kita sudah ngalamin sendiri gitu. Nah gitu. Kalau Mang Yayan sendiri ada nggak kejadian yang sama di bulan puasa seperti Om Ganda? Kalau aku secara pribadi alhamdulillah
dan juga janganlah membaca. Aku termasuk dia lah merasakan itu, tapi dia omongkan kata waktu itu ada sedikit antara mimpi antara mimpi ataupun nyata. Jadi waktu itu aku lagi waktu pengalaman lagi begawe nih. Waktu masih begawe di pertambangan. Jadi aku kan bawa mobil dump truck untuk ngeret tanah. Jadi di daerah tambang itu kan yang namanya tambang itu kan pembukaan lahan tambang itu kan yang jelas tuh bekas hutan, bekas kebun-kebun uang yang lama-lama, uang yang zaman dulu. Mungkin ada yang meninggal di kebun, mungkin dikuburkan di situlah yang beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi tanah itu digusur untuk kepentingan, itu. Jadi singkat cerita, entah ngapa malam itu hari hujan. Jadi secara aturan operasional stop kalau hujan. Jadi kami ngandang galau lah. Ngandang, istilah tadi bahasa itu ngandang. Kebetulan di situ ada bekas workshop yang tidak dipakai lagi, atap gitu. Kalau untuk ukuran mobil dump truck tuh masuklah sekitar 6 mobil lah. 6 mobil. Jadi kalau 6 petak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak ya. Jadi kalau untuk masuk dari sini dengan masuk sini berarti 12 mobil masuk. Sedangkan mobil kami itu dalam segrup itu ada sekitar 30. Jadi lapangan seluas itu penuh oleh mobil kami tadi waktu kami lah stop dari itu tadi ngeret tadi. Jadi kebetulan aku nih tadi oleh karena mobil di dalam workshop tadi lah penuh tadi. Workshop itu memang tidak dipakai lagi lah, workshop bekas. Aku nih palak mobil aku nih, kabin mobil aku nih pas yang di bawah atap. Atap workshop tuh. Jadi amun kita dusun bawah penutuhan atap. Bawah penutuhan atapnya. Jadi air hujan yang nyampak ke yang titik ke atap aku tuh berbunyi kletak uji air hujan tadi kan pas di atap tadi. Aku tidur. Kepala mobil, aku tidur. Jadi begitu aku tidur, namanya mobil yang bentuk-bentuk mobil tambang itu kan ada kasurnya di belakang tuh. Jadi kami tidur. Aku tidur situ. Kursinya yang tadi, jok yang tadi ku rebahkan gala, aku tidur. Antara sadar atau tidak, antara bermimpi atau memang nyata, aku tidur tuh perasaan aku dari pintu sebelah kiri tuh ada yang naik. Perasaan baik tapi. Perasaan aku. Iya. Jadi dia tuh naik, tapi layaknya manusia biasa. Begitu dia buka pintu, dia naik, aku tuh dipeluknya. Betina. Betina, rambut panjang. Dalam itu tuh aku tuh bingung, ini mimpi atau nyata. Aku dipeluknya, tapi kalau aku lebih menafsirkannya itu adalah mimpi sebenarnya. Begitu aku dipeluknya, aku sadar tuh dalam arti kata aku tuh ngamuk ini tuh, merontak, mau coba melawan. Entah waktu dia meluknya tuh, waktu dia nak meluk aku itu, aku kutendangkan di dalam itu perasaan aku tuh, aku kutendangkan itu, kutendangkan. Nah begitu aku nendang tuh, keteng aku nih, kaki aku nih, tertendanglah dengan dashboard mobil. Gar di dashboard mobil tadi berbunyi begitu kutendangkan. Nah waktu kaki aku sakit oleh nendang dashboard tadi, dengan suara berdegar tadi itu aku terbangun. Begitu aku terbangun, ngucap aku, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, banyak aku ucapkan. Memang posisinya malam itu sudah sekitar jam 2 atau jam setengah 3 malam. Ya namanya pas bagai malam kan, kami kan balik jam 6 pagi. Nah, aku langsung sadar, woi kalau memang benar, kalau menurut cerita jema tua kita di daerah kita sini, memang kita jangan tidur. Tak boleh kita hawahan, namanya kita dusun. Masuk di keluar di Jadi aku tuh ini ujung workshop tuh, ini palak mobil aku tuh macam ini aku tuh. Jadi pas tengah ya. Pas tengah. Seharusnya kalau memang nak keluar kalian. Jangan di bawah atap. Kalau nak masuk kalian. Nah, jangan di bawah atap tadi. Jadi aku tuh tanggung. Oh, aku langsung sadar, ya Allah, la ilaha illallah. Mungkin inilah singkat cerita, mobil tadi ku hidupkan, aku mundur. Pindah tempat, ku pundur kanan mobil tadi keluar dari workshop tadi. Melanjutkan tidur sampai akhirnya sampai pagi, alhamdulillah gangguan itu katik lagi.
memang secara besok paginya aku berpikir aku ini mimpi apa nyata di malam tuh kan. Tapi kalau dia omongkan nyata, aku tuh sedang tidur. Iya. Cuman kalau diomongkan mimpi, Terasanya terasanya kan waktu dia nak Terasanya, ngangkat tuh. ya. Aku waktu terasanya tuh waktu dia nak meluk aku tuh. Luluk kita nak meluk bayi tuh nah. Nah, di mak itu kan? Nah, di mak itu kan? Nah, aku tuh sadar. Cuman aku nak melawan. Begitu aku melawan, aku tendangkan lah kaki kiri, ini kanan aku nih. Masih terasa tapi. Masih terasa. Masih terasa. Waktu aku nendang itu sakit kaki aku, Sakit. nendang dashboard. Iya. Nah, dashboard mobil tadi. Dari situ aku sadarnya. Itu kejadian aku secara pribadi yang pernah aku alami dan mudah-mudahan jangan lagi ya. Iya. Jadi kalau realnya itu tuh mimpi jadinya ya. Ya sebenarnya pecah mimpi karena aku tuh bukan sedang duduk dan sadar bukan. Posisi aku sedang tidur. Nah, itu sebenarnya fenomena itu kalau bahasa kita sini mana Heeh. teklanyap. terkelanyap. ya. Teklanyap. Terkelanyap. Jadi Antara tidur cuman setengah sadar. setengah sadar. Dia masih nyimak. Iya. Nah, itu memang teklanyap itu ya banyak yang Banyak. ngalang-alami teklanyap-teklanyap itu. Kalau di tambang tuh kan apalagi kalau wahyu hujan itu kan begitu hujan lalu rintik tuh supir tuh ngambil posisi masing-masing untuk parkir. Saat parkir. Nyari yang aman lah ya. Nyari aman. Kebetulan waktu itu aku masih agak paling terakhir lah, agak lambat. Jadi aku ini tanggung. Nak masuk dan ke dalam nak baca lagi, nak keluar juga. Aku Baca nih lagi. karena hujan tadi, kan kalau hujan nak dibuka dikit kaca tuh, paling tidak dua jari lah kiri kanan nak dibuka. Aku takut kalau basah. Tadi kan aku tadi tanggung memang, makanya kalau untuk jemaah kita tua kita di sini dikena, tidak boleh. Tanggung tuh, hawahan namanya kami dusun tuh, tidak boleh hawahan tuh. Ada pantangannya. Ada pantangannya lah istilahnya ya. sebenarnya. Jadi itulah cerita pribadi yang pacak ini untuk aku yang pernah aku alami. Mudah-mudahan jangan lagi ya. Jangan lagi. Jangan lagi. Wow, serem. Wow. Serem. Sama kayak pengalaman. Kalau fenomena yang di bulan-bulan Ramadan itu Ganda, tapi bukan pribadi yang alami. Cerita masih pernah Ayu. Nah, jadi habis makan sahur itu, nah kalau betina-betina ini, ibu-ibu ini kan jarang langsung tidur. Iya. Nah, jadi habis makan sahur, si Ayu ini langsung melipati pakaian, jemuran tadi. Nah, dia melipati pakaian itu di kamar itu, perasaan dia dibantu lakinya, suaminya. Iya, suaminya. Nah, lipatinya, kasihkannya, dimasukkannya ke lemari, lipatinya, dimasukkannya ke lemari. Nah, selesai melipati baju itu, dimasukkan ke lemari, dia keluar kamar. Keluar kamar itu langsung ketemukan ruang tamu. Dia jenggotnya lakinya merokok di ruang tamu tuh. Di ruang tamu. Nah, siapa membantu di Dalam kamar tadi. dalam kamar melipati baju tadi? Ditanya lah, ya perasaan kamu tadi di dalam aku melipati baju, kamu yang bantu masuk ke kamar. Didenya. Tidak, aku dari tadi di sini merokok ngejar Sawu itu imsa. lah ngapo ya kan? Aku melipati baju deh, ada yang bantu kamu ayah tuh ya kan? Aku kasihkan baju jatuh, dimasukkan ke lemari. Emang ada nian, Ada ada di nian. lemari baju tuh. Ada nian masuk kalau ke lemari. Nah, ketika dia keluar, nah laki dia merokok dari ruang tamu sambil nunggu imsak tadi kan, kaget lah. Nah, jadi fenomena itu, keberadaan itu kita nak percaya nian, Jangan. ada yang membantah bahwa itu ilusi, perasaan segala macam. Cuman sebagian yang lain memang real. Kalau itu ilusi sama seperti yang dialami Ganda kan, baju itu kan ada fisik. Iya. Berbentuk. Kok ada bisa, bentuk. kok bisa nyampe dalam lemari gitu kan? Masuk dalam lemari tadi. Masuk dalam lemari. Berarti termasuk baik juga hantu itu ya. Nah, jadi ceritanya si Ayu ini dengan kakak ini nunggu rumah tua peninggalan. Memang
di rumah itu sudah ada sejarah-sejarah tertentu dari kakek-kakeknya, dari termasuk wong tuanya. Nah, sempat aku datangi rumah itu, ditunjuki memang banyak peti-peti lamo itu. Peti besi ya? Peti besi lamo. Terus senjata-senjata yang lamo, kalau bahasa itu kujur. Termasuk senjata zaman Jepang yang ujungnya ada pisau, pisau tuh. tupi-tupi itu. Nah, diceritakan. Nah, saat ku datang itu, ku tanya termasuk orang tuanya. Nah, ternyata di rumah itu zaman yai atau nenek moyangnya dulu, mereka ini kan bertani, berkebun. Nah, daerah sana itu rawan maling. Rawan maling. Nah, itu sengaja dibuat oleh yai-yainya, tidak tahu itu berguru atau mak mano, supaya saat-saat tertentu di rumah itu ada penampakan, ada fenomena, ada suara-suara tertentu. Supaya buat musir maling tadi. Jadi logika yang pengen maling itu, rumah itu ada terus penghuninya. Ada terus uang. Walaupun kosong. Entah suara uang masak, entah suara uang ngobrol. Nah, sampai tadi, sampai di zaman Ayu ini yang nunggunya Masih terasa? masih Masih ada. masih nyata. Jadi kejadian-kejadian macam itu memang banyak terjadi, dan kejadian yang macam itu juga kadang-kadang antara sadar, antara tidak. Ada memang yang memang benar-benar terjadi saat di depan matunian. Kadang-kadang ada yang pecah mimpi tapi Tak nyatu. tidak hilang dari ingatan tadi. Biasanya kalau mimpi kita tuh kadang-kadang kalau bermimpi semalam, paginya lupa. agak lupa. Nah, jadi ini kejadiannya memang kadang-kadang lah nyatu, kadang-kadang di depan rai atau. Tapi mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa bahwa kita ada kehidupan masing-masing. Betul. Dia ada kehidupan masing-masing, ada alam masing-masing, kita juga ada makhluk alam masing-masing. Nafsi. Nah, mudah-mudahan masing-masing ada masih dimensinya. Terima kasih kehadirannya Bung Ganda atas kehadirannya dan sudah bercerita, berbagi cerita tentang pengalaman pribadi terima kasih. Berbagi cerita di channel Kanceng. Dan untuk kanca-kanca yang ada di Kanceng, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan atau grup-grup yang lain. Dan jangan lupa lagi, tunggu cerita kami di episode berikutnya. Tetap di Tetap di channel Pance Kance.